Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tuan Polisi, mata sekolah SDN 1 Turleko. Di sini akan dia membuat video pembelajaran siklus 2. Ayo kita langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anakku sekalian, sehat-sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah, semuanya masuk sini? So. Alhamdulillah, sudah sarapan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang Pak Guru minta ketua kelasnya sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, mana ketua kelasnya? Silakan. Siapa doa mulai? A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi salam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Baiklah, di sini Pak Guru akan mempelajari tentang pelajaran kita hari ini, asal usul Danau Toba. Ya, sebelum kita akan lebih lanjut, kita akan mengamati tentang video dulu asal usul Danau Toba. Perhatikan semuanya, kata-kata dan kalimat asal usul Danau Toba. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk memakan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kalungnya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan emas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kan dia. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil makanannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Nah, mana kamu? Lalu, di mana di sini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepiting emas di dalam tempayannya. Itu bukan milikku, Toba. Siapa kau bersulis? Apa yang memakan di sini? Aku sedang membawa ikan untuk menjadikan lagi. Jadi jangan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Kalau sedang belajar, sama sih tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba istrinya kadang merasa penting dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Ibu minta tolong, masih ingin kepada ayahmu
Hasan berjalan menuju ladang sang ayah. Aku perlu istirahat sebentar. Sang istri pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira-kira bekal ibu untuk kayak apa ya? Pasti enak. Ibu kan pintar memasak. Lanjut sedikit ah. Sang istri mendengar membuka bekal untuk sang ayah. Wah, makanan kesukaan ibu. Aku makan sedikit ah. Pasti ayah banget tamunya. Nyam, 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 nyam. Enak. Lalu, begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong. Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Apa itu ayah? Aku kira tadi aku makan sedikit sewaktu perjalanan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau bisa makananku? Hah? Tidak malas? Makan lagi. Kau benar-benar anak ikan. Kenapa bisa? Sambil terkisah-kisah, sama-sama menceritakan ini. Dia menceritakan kalau mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah mengambil janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Seharusnya naiklah ke atas bukit sana. Cepat, Mak. Nah, baiklah ibu. Ibunya Sanusi segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Dia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika alam hitam memberikan langit dan awannya sendiri. Untuk dia benar-benar berkaitan, terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berkeliaran angin menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga menutup sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan sekali-kali membuat janji jika tidak mampu menepati. Nah, hari pertama anak-anakku sudah kita menonton video tentang asal Danau Toba. Nah, yang terjadi di sana karena kita sudah menonton tentu banyak hal yang terjadi di sana. Betul apa tidak? Apa yang terjadi di sana banyak sekali. Pertama, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga melanggar perjanjian dengan kesepakatan dengan ibunya. Itu yang terjadi. Makanya dari sinilah kita akan belajar tentang bagaimana seorang yang memegang janjinya sampai dengan seterusnya. Anak-anakku di sini kita akan mencermati tentang asal usul Danau Toba itu dengan latar belakangnya, asal usulnya dari mana. Nah, maka dari itu di sini Pak Guru akan membagikan kelompok, yaitu dengan kelompoknya kita bagi dengan kelompok 6. Silakan seperti biasa bagi kelompoknya, silakan cari temannya dulu. Ya, silakan ini satu. Pak Guru akan membagikan tentang cerita asal usul Danau Toba. Danaunya beda, Tobanya itu pulaunya itu namanya beda, danaunya juga namanya beda. Kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Silakan masing-masing berdasar dengan kelompoknya.
dibaca dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini boleh perhatikan saya. Akan ditulis nanti nama kelompoknya nanti. Kita mau bergabung di sana ada lembar kerja di sana. Jawablah pertanyaan berikut setelah kalian mengamati video yang tadi, dan kalian juga akan membaca lembar apa yang Pak Guru kasih di sana tentang asal usul Danau-Toba, dan akan diceritakan nanti dengan masing-masing kelompoknya ke depan dan akan ditanggapi oleh masing-masing kelompok yang lainnya. Yang pertama, nah, siapakah nama tokoh utama cerita tersebut? Yang kedua, di sini perhatikan. Yang kedua, siapa saja nama tokoh dalam cerita? Yang kedua, apa yang terjadi pada cerita tersebut? Sudah kalian bisa pahami tadi, kan? Apa yang terjadi pada cerita tersebut? Ya. Yang ketiga, siapa saja nama tokoh dalam cerita yang tadi? Yang keempat, berdasarkan cerita asal usul Danau-Toba, apakah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Pesan moralnya tadi sudah kelihatan di akhir cerita. Yang kelima, tulis dan jelaskan secara singkat cerita tersebut. Nah, yang terakhir, kalian akan menulis cerita secara singkat asal cerita tersebut. Ya, yang terakhir itu, yang akan dikerjakan. Nanti satu-satu kelompok akan maju ke depan menceritakan. Yang kelima, tulis dan jelaskan secara singkat cerita tersebut. Silakan menghadap kelasnya. Silakan. Nah, tadi kita sudah melihat video asal usul Danau-Toba. Sekarang Pak Guru akan membagikan di sini tentang cerita asal usul Danau-Toba. Dan nanti kalian isi nanti sama kelompok, dan Pak Guru akan menilai nanti yang kelima. Siapa yang maju nanti satu kelompoknya silakan maju nanti setelah kalian mengisi tulis dan jelaskan secara singkat. Berarti singkat itu singkat saja. Nah, cerita tersebut yang kalian sudah tonton di video yang tadi Pak Guru putar. Silakan dikerjakan. Ada yang bertanya? Nomor 2 atau nomor 3 perlu saya tanyakan, atau nomor terakhir. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang nomor 2 di sana, apa yang terjadi dalam cerita asal usul Danau-Toba? Nah, nanti kalau di 5 ditulis dan jelaskan secara singkat cerita semuanya. Nanti akan dibacakan keduanya, satu kelompok, satu yang akan maju nanti. Ya, itu yang terakhir yang akan diceritakan dan dijelaskan secara singkat asal usul cerita Danau-Toba itu. Silakan dikerjakan. Alfian, ya, bagus, semangatnya harus kuat. Ya. Hujan deras
pesan moral yang ada di dalam berita itu ya. Nah, ini pesan moral. Tinggal 3 menit. Secara singkat kita akan singkat Waktu tinggal 2 menit. Silakan nanti tulis kelompoknya 1 orang maju di depan, ambil yang ada di dalam kotak. 1 orang nanti maju ya. Di sana ada kalimatnya di sana. Kalian akan membuat kalimat. Bila masing-masing akan diutus 1 orang, 1 kelompok silakan untuk maju mengambil kalimat yang ada di depan. Ya, 1 kata akan dibuat menjadi kalimat tanya. Misalnya, mengapa terjadi gempa atau terjadi kelompok 4 ya? Satu, silakan. Ini, ambil. 1 aja, yang diambil. 1 dia akan dibuat menjadi kalimat nanti. Mana yang keinginannya? Nah, nomor berapa? Ya, 1. Nanti tolong akan dibuat kalimat. Nah, silakan duduk hadir. 1 saja, 1. Ya, silakan. Kelompok 1, apa yang tadi diambil? Apa? Kelompok 2. Kelompok 2, kalimat apa yang diambil tadi? Kata apa? Siapa? Kelompok 3, mengapa? Kelompok 4, bagaimana? Kelompok 5, bagaimana? Nah, di sini Pak Guru akan menyuruh kalian membuat kalimat tanya. Bagaimana dia bisa keluarga itu bisa terjadi sementara keluarganya rukun. Nah, terus siapa? Ini siapa? Apa? Nah, apa yang akan didapatkan setelah contoh? Ini contoh. Apa yang akan didapatkan setelah lama memancing? Nah, nanti pertanyaan itu akan dibacakan di depan 1 orang, diutus 1 kelompok. Itu apa tadi dapatnya Fania? Apa? Nanti dibacakan nanti mewakili 1 kelompok. Kalimatnya apa yang terjadi setelah kurba kawin kan? Silakan tolong dengarkan yang lain, berikan tanggapan nanti. Silakan Fani, sekolahnya yang besar Fani di depan. Silakan Fani di depan. Perhatikan kelompok Sakina, Afian, sedikit. Adil, tolong perhatikan Saiful Adari. Coba perhatikan semuanya. Silakan tolong dibaca. apa yang terjadi saat keluarga bangsa Mesir anak Gad. Nah, kelompok siapa yang bisa? Apa yang terjadi saat Toba mengatakan Samsir anak ikan?
Seketika itu juga anak dan istrinya lenyap. Ini tanggapan dari kelompok 5. Silakan tanggapan dari kelompok Fadil. Untuk kelompok 1, apa yang terjadi saat Toba mengatakan Samsir anak ikan? Tanggapan dari kelompok 5 sudah. Ada tanggapan yang lain? Silakan Alfian, apa yang terjadi? Anaknya menangis. Alfian, ada tanggapan yang lain? Bagus. Saat ayahnya mengatakan kepada anaknya bahwa dia anak ikan, si Samsir lalu menangis mengadu kepada orang tuanya, ibunya ada. Dan dia pergi ke bukit disuruh oleh ibunya mana? Nah, silakan dulu sini. Yang kedua, silakan apa? Bagaimana coba dapat menikahi jelmaan ikan? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Terus, karena dia telah menyelamatkan seseorang ikan mas. Nah, bisa dipahami? Nah, ya. Karena dia berbalas budi, karena sudah menyelamatkan ikannya. Bisa dipahami? Nah, ini sudah diberikan jawaban sama temannya. Tolong ditulis tadi, dan tolong ditulis Sakinah ya. Kelompok Fadil, ya. Silakan. Siapa asal anak Toba dan Putri? Siapa nama asal anak Toba dan Putri? Ada yang bisa menanggapi? Kelompok siapa? Samosir. Nama ibunya? Nama ibunya ya? Nah. Ada yang tahu nama ibunya? Putri. Nah, sudah ditanggapi sama temannya. Tolong tulis. Apa dapatnya tadi Alfian? Bagaimana? Silakan. Nah, betul. Bagaimana dalam cerita itu? Bagaimana terjadinya banjir besar? Ada yang menanggapi dalam cerita tersebut? Karena Toba mengingkari janji. Nah, bisa kami bisa masukkan ya. Yang ada yang lain? Sakinah, bagaimana bisa terjadi banjir besar dalam cerita Danau Toba? Nah, ya. Karena Toba mengingkari janji boleh tadi. Nah, karena ibunya marah tidak menepati janji seseorang suami, ya. Nah, bisa dipahami? Yuk, bisa kan? Nah, jawabannya. Kelompok Sekul Azhari. Kalimat kata apa yang dia pahami? Mengapa? Nah, silakan. Tolong didengarkan. Nanti diberikan tanggapan. Silakan. Nah, betul. Mengapa Samosir memakan bekal ayahnya? Ya, benar. Satu dua kan? Karena dia kelelahan. Karena dia kelelahan atau kelaparan. Tadi, kenapa Samosir memakan bekal ayahnya? Karena dia bapak. Sudah bisa masuk jawabannya? Nah, alhamdulillah. Sudah. Baiklah, anak-anakku di sini sudah jadi semuanya. Kalau sudah jadi, tolong dijemput, tunjukkan. Ya. Nanti akan Pak Guru berikan kesimpulan di sini. Sudah jadi. Thank you.
perhatikan semuanya anak-anakku di sini. Sekian dulu pelajaran hari ini. Kita akan mengamati tentang asal usul Danau Toba. Dari cerita tersebut di sini, kalau kita tidak bisa menepati janji, jangan sekali-kali kita berjanji. Karena itu adalah amanah. Setelah dia berkeluarga, mana dia dapatkan putri yang cantik. Nah, di dalam keluarga yang tadi, dia akan buat kesepakatan antara orang tua dan ibu si putri dan si Toba. Akhirnya dia punya anak dan dikatakan dalam perjanjian itu tidak boleh mengatakan asal usul dari mana si orang tua ibu menyatakan asal. Nah, maka terjadilah gempa atau bencana yang tidak diinginkan oleh si Toba. Ada pertanyaan sebelum kita tutup tentang cerita yang tadi? Baiklah, hari ini sekian dulu. Besok supaya lebih giat lagi belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.